Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena penjagaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Tuhan memberikan keamanan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di bulan di mana bulan terakhir dari tahun 2020. Di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan, keamanan dan segala-galanya. Dan kami boleh bisa menyempatkan diri untuk mendengarkan firman dan hamba boleh menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena karya keselamatan yang Engkau kerjakan di tengah-tengah umat-Mu manusia ini. Bapa, dengan bilur-bilur darah Yesus yang kudus dan suci, hamba datang menghadap tata kasih karunia-Mu, ya Allah, memohon kepadamu Bapa. Urapilah hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu yang Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu, buatlah kami semua mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang kudus dan suci, terima kasih. Inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Aba, ya Bapa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 4 minggu lalu kita telah berturut-turut belajar tentang dosa. Dan hari ini saya diingatkan Tuhan untuk mengingatkan kita semua akan karya keselamatan yang dibuat oleh Allah sendiri melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Ayat ini merupakan ayat yang familiar, yang sangat terkenal bagi semua umat orang percaya, umat Tuhan. Dan bahkan juga bukan orang percaya juga mengenal atau bahkan menyukai ayat ini. Bapak Ibu saudara-saudari, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21, tetapi khususnya di ayat yang ke-16, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes pasal 3 tadi ayat 1 sampai dengan 21 merupakan percakapan Tuhan Yesus dengan seorang pemimpin umat agama Yahudi, yaitu orang Farisi yang namanya Nikodemus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu bahwa Tuhan Yesus ketika bercakap-cakap dengan Nikodemus, Tuhan Yesus sementara memproklamasikan bahwa Dialah yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan Yesus menyatakan kepada umatnya yang menantikan keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tuhan Yesus mengumumkan kepada umat Allah bahwa Dialah yang ditetapkan, yang telah dijanjikan sejak purbakala. Kalau kita baca ketika manusia jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3 itu, di ayat yang ke-15 sebenarnya Tuhan Yesus sudah menjanjikan keselamatan. Allah Bapa di sorga, Allah Tuhan Allah telah menjanjikan keselamatan. Kejadian pasal 3 ayat 15 berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu." Saudara yang dikasihi Tuhan,
kabar sukacita pagi hari Minggu ini yang perlu kita dengar bahwa janji Allah, bahwa Allah mengadakan permusuhan dengan setan. Karena setan yang memprovokasi manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan manusia. Allah akan meremukkan kepala setan. Dan itu dikerjakan dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan proklamasi? Proklamasi karena arti dari proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sementara memberitahukan secara resmi dalam percakapannya dengan Nikodemus, pemimpin umat Yahudi. Oleh dan sebab itu, apa yang dipercakapkan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus percakapkan dengan Nikodemus? Kita lihat di ayat 1, firman Tuhan berkata, adalah seorang pemimpin yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda seperti tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3 berkata, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di sini saya mau beritahu bahwa mengapa sampai Nikodemus itu dia datang pada saat malam hari. Saudara, dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia, ya kalau kita bisa perkirakan ya di antara umur 50-an ke atas. Dan firman Tuhan menjelaskan Yesus bekerja pada saat umur 30-an. Dia seorang yang 50-an ke atas dan dia seorang pemimpin umat agama. Dia mau datang kepada Yesus, tetapi pada saat malam hari, karena saudara yang dikasihi Tuhan, dia malu kepada teman-temannya. Kalau ketahuan bahwa dia seorang yang pemimpin agama Yahudi, sudah dikenal di mana-mana, baru datang ke seorang pemuda yang notabene asumsi masyarakat umat Yahudi, dia datang dengan kondisi anak yang tidak tahu anak dari mana. Karena perkawinan oleh Maria dan Yusuf itu dianggap perzinahan secara manusia, karena manusia tidak memahami bagaimana karya Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengalami Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, saudara, tidak memandang Anda itu siapa dan apa jabatan Anda. Tetapi kalau Anda mau merendahkan diri seperti Nikodemus, walaupun datang pada malam hari, maka Anda akan mengalami yang disebut lahir baru. Oleh dan sebab itu, ketika dia datang kepada Yesus dan dia memuji Yesus dengan perkataan-perkataan, memang Yesus harus dipuji. Kenapa dia katakan Yesus Rabi? Karena Rabi itu orang yang pintar, yang bisa mengajar dalam segala hal. Bahkan Yesus di atas segala Rabi, karena dia dapat menyembuhkan, dia dapat melakukan segala hal yang terjadi. Peristiwa ini terjadi karena Yesus sudah membuat air menjadi anggur. Ada beberapa tanda-tanda mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Makanya Nikodemus bisa datang kepada Yesus dan berbicara pada saat malam hari. Ketika dia berbicara kepada Yesus, apa yang Yesus katakan? Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saya garis bawahi, dilahirkan kembali. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, saya akui bahwa walaupun kehidupan kekristenan saya sejak lahir, orang tua saya sebagai seorang guru jemaat di salah satu gereja lokal di tanah Papua, tetapi saya baru lahir di tahun 2011 ketika mengikuti suatu kegiatan, yaitu kegiatan retreat pria sejati. Dan di sana saya ditantang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah saya mengalami kelahiran kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun saya sudah lama mengikuti Kristen, menjadi Kristen sejak lahir, dari tete moyang, nenek moyang, orang tua, semua. Tetapi sejak waktu itulah, tanggal 15 September tahun 2011, saya mengalami yang disebut lahir baru. Bapak Ibu, lahir baru artinya kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Izinkan Dia menguasai kita, izinkan Dia mengatur kita, izinkan Dia memimpin kita. Dan biarkanlah ego kita dikeluarkan dan biarlah Kristuslah yang memimpin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dampaknya ketika saya lahir baru, ketika saya menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal saya. Saya mengalami suatu pendapatan yang heran. Saya mengalami suatu kedapatan hal-hal yang tanda-tanda yang heran. Yang satu kepada tanda-tanda heran yang lain. Itu karena apa? Itu karena saya jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal saya. Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada, siapapun Anda saat ini ketika mendengarkan channel ini, kalau Anda belum menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan terima Dia. Seperti yang dikatakan di kitab Wahyu. Firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, maka aku akan masuk dan mendapatkan dia. Makan bersama-sama dengan dia, diam dengan dia. Saudara, angin bertiup dari mana bergerak Anda tidak akan tahu. Tetapi kekuatan dan kuasa angin itu bisa menggoncangkan pohon dan Anda bisa melihat kekuatan angin itu. Demikianlah kuasa Tuhan. Ketika Anda membukakan diri, Anda menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat Anda, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda tidak akan tahu bagaimana kuasanya masuk. Tetapi kekuatan dan kuasanya akan dampak dalam hidup Anda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Nikodemus, oleh Yesus kepada Nikodemus. Secara logika, Nikodemus langsung berpikir, bagaimana saya bisa masuk dalam kandungan ibu saya? Sudah tua begini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca selanjutnya. Firman Tuhan berkata, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kehadiran kita di bumi adalah hasil ketetapan Allah melalui hubungan suami istri dan sel sperma ketemu dengan sel telur. Disitulah Allah memberikan kehidupan dan janin itu ada dalam kandungan ibu kita. Itu yang disebut lahir dari daging. Tetapi yang dimaksudkan lahir baru hari ini yang saya sampaikan adalah Anda lahir dari roh, yaitu minta roh Yesus Kristus masuk dalam diri Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus menyatakan bahwa saya bisa berdiri seperti begini dan berani menyatakan kuasa Tuhan, berani menyatakan kebenaran-kebenaran yang saya alami karena Yesus Kristus telah masuk dalam diri saya dan mengatur hidup saya. Hidupku bukan saya lagi, hidupku bukan Arius lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam Arius. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, saya mau beritahu bahwa lahir baru adalah mutlak bagi orang percaya. Anda harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nikodemus menjawab, katanya di ayat 9, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hari ini berbicara tentang firman Tuhan. Ada banyak orang hari ini mewartakan tentang firman Tuhan. Tapi saya mau beritahu, kuasa Tuhan, banyak orang yang tidak mengalami kuasa Tuhan. Yang dia sampaikan adalah pengetahuannya. Karena dia mengikuti sekolah teologi. Karena dia mengikuti urutan-urutan untuk menjadi seorang pendeta. Tetapi kalau Anda mengalami kuasa Tuhan, haleluya, puji Tuhan, saya mau beritahu, Anda tidak akan mengerti kemana Anda akan dibawa. Tetapi kekuatan dan kuasa Tuhan Anda akan rasakan dalam hidup Anda. Seperti saat ini saudara bisa mengerti dan merasakan ketika saya berbicara kepada Anda akan merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Karena saya sementara mengkhotbahkan apa yang saya alami, apa yang saya
hidupi. Saya mengkhotbahkan apa yang saya alami dan yang saya hidupi. Dan saya mengajarkan sesuatu yang saya nikmati dalam hidup karena kuasa dan kasih Tuhan. Kita mengkhotbahkan apa yang kita hidupi dan kita hidupi apa yang kita khotbahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat tentang kamu, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bilang bahwa kalau pakai bahasa Papua begini, kalau saya baru bicara dengan kau tentang hal dunia saja kau tahu, apalagi kalau saya bicara dengan hal yang terkait hal surga, kau lebih tahu lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Anak Manusia. Dia 100% manusia, tetapi Dia adalah Anak Manusia yang turun dari surga, yaitu Dia adalah Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dengan memikirkan juga, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel, nabi-nabi sementara mereka berfirman, mereka berbicara, mereka di dalam Perjanjian Lama sementara menyampaikan atau mewartakan atau mewahyukan hal-hal yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Dan segala sesuatu yang terjadi di Perjanjian Baru adalah cerita tentang Yesus Kristus. Oleh dan sebab itu Musa pun sudah menggambarkan bagaimana keselamatan yang Allah akan kerjakan bagi umat manusia. Suatu ketika waktu bangsa Israel di padang gurun, mereka melawan, memberontak kepada Tuhan dan juga kepada Musa, nabinya Allah, hambanya Allah. Bilangan pasal 21 ayat 9 dan ayat 8 dan 9 berkata, Ulangan pasal 21 ayat 8 dan 9 berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu di ayat 9 firman Tuhan berkata, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang yang terpagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak, Ibu, yang terjadi kenapa demikian? Karena bangsa Israel pada waktu itu mereka bersungut-sungut dan mereka memberontak kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Sebenarnya ini gambaran bahwa Allah akan menyelamatkan manusia. Bukankah pada waktu penciptaan pertama yang Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa kedapatan memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan keselamatan. Dan realisasinya Yesus Kristus harus digantung seperti ular yang digantung di padang gurun, seperti Musa menggantung. Jadi kalau orang yang melakukan dosa, yang memberontak, datang kepada Tuhan dan datang kepada patung itu atau ular itu, dan mereka akan menerima keselamatan atau hidup. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami yang disebut mati, rohnya mati. Oleh dan sebab itu kalau kita baca Perjanjian Lama, maka di dalam Perjanjian Lama umat manusia tidak berhasil taat kepada Allah. Oleh dan sebab itu karena manusia mati rohnya. Untuk supaya manusia bangkit rohnya harus datang kepada Yesus.
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup menuruti apa yang dikatakannya, barulah itu disebut lahir baru. Maka kita akan mengalami hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berfokus kepada ayat yang tadi saya baca, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di ayat 15, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan kembali, kenapa setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami hidup yang kekal. Di ayat 15, dia menyambungkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Musa. Ketika manusia memberontak, harus datang kepada ular dan melihat ular supaya hidup. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata anugerah di sini atau menganugerahkan itu sama saja dengan kata kasih karunia, mempunyai kesamaan. Dalam bahasa Yunani disebut charis, sesuatu yang mendatangkan kepuasan atau menjamin sukacita. Yesus akan menjamin kepuasan. Yesus akan memberikan sukacita. Oleh dan sebab itu datang kepada Dia, jadikan Dia sebagai Tuhan dan penguasa tunggal Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dalam bahasa Ibrani adalah aman. Dalam bahasa Yunani, kata percaya yaitu pisteuo, asal kata peito. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya menyangkut sikap hati yang setuju dengan menerima, membenarkan, menuruti dan bergantung kepada yang dipercayai. Jadi kalau kita bilang kita percaya kepada Yesus, maka kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita bilang kita percaya kepada Yesus, semua perkataan-perkataannya kita membenarkan dalam hidup kita, bahwa perkataannya dapat menyelamatkan jiwa kita. Perkataannya adalah kebenaran. Dan kita kalau percaya kepada Yesus, kita harus menuruti. Dan kita harus bergantung kepada Yesus. Kita tidak boleh bergantung kepada siapapun. Maka percaya yang dimaksudkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 harus dengan segenap hati, harus dengan segenap jiwa, harus dengan segenap akal budi, harus dengan segenap kekuatan. Itu yang dimaksudkan dalam kata percaya. Karena percaya adalah syarat utama kita mengalami hidup yang kekal. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, maka seorang yang percaya mempunyai dampak, yaitu akan mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Kalau kita bilang kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan, baru apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman Allah kita tidak ikuti, maka kita tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya yang benar akan berwujud dalam tindakan. Orang yang percaya akan melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan. Saya mau bilang dalam bahasa Papua begini, kalau kau bilang kau percaya Yesus, kau harus turuti apa yang Dia katakan, apa yang Dia bicarakan, apa yang Dia sampaikan. Itu yang disebut percaya. Kalau tidak, minta maaf, Anda sementara tidak percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, syarat untuk mengalami keselamatan, syarat untuk mengalami hidup dan hidup penuh kelimpahan, seperti yang dikatakan di Yohanes pasal 10 ayat 10. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan Yesus melanjutkan perkataannya dengan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kalau kita mau mengalami hidup dan kita mau mengalami hidup di dalam segala kelimpahan yang dimaksudkan di dalam ayat firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat 16, beroleh hidup yang kekal, yaitu demikian, kita mengalami hidup dan hidup penuh kelimpahan. Syaratnya adalah percaya kepada Yesus Kristus
Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menolong Anda. Dan saya berharap ketika mendengarkan firman Tuhan ini, Anda harus langsung membukakan hati Anda untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam artian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Harus kita percaya kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa buat Anda yang hari ini tergerak dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Mari angkat tangan Anda di tempat Anda berdiri dan ikut kata-kata saya. Tuhan Yesus, hari ini ketika mendengarkan firman-Mu bahwa keselamatan hanya datang daripada Allah melalui Engkau Tuhan Yesus, maka hari ini saya mau buka hati saya. Saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan penguasa tunggal saya. Masuk dalam hidup saya, kuasai saya, atur saya. Jadikanlah hidup saya Engkau yang atur. Dan biarlah hari ini saya mengalami dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa saya. Dan hari ini saya sudah terima Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati seluruh aktivitas Anda. Dan biarlah di minggu kerja yang baru di hari Senin sampai Sabtu, pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup dan kehidupan Anda. Haleluya, amin.